Halo semuanya, selamat datang di GeoKelas Online. Khususnya untuk para pelajar SMP yang ada di Desa Waibau, selamat datang. Perkenalkan, saya Alvina Sili Kamila dari tim KKN PPM UGM Tanjung Bunga periode kedua tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pendekatan kajian geografi. Jadi, pada materi kali ini itu akan dijelaskan yang pertama terkait pengertian geografi, lalu ada pendekatan spasial, pendekatan ekologis, dan pendekatan kewilayahan. Nah, untuk pengertian geografi, menurut Santosa dan Muta'ali 2014, geografi merupakan ilmu tentang bumi atau geosfer dengan segala unsur dan dinamika yang ada di dalamnya. Nah, geosfer itu bisa meliputi 5 hal. Yang pertama ada litosfer atau lapisan keras, yang kedua atmosfer atau lapisan udara, yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air, 4 ada biosfer, lapisan tempat hidup, dan yang kelima ada antroposfer atau lapisan budaya. Nah, menurut Lokakarya Geografi IGI 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jadi pendekatan geografi itu ada 3. Yang pertama ada spasial atau keruangan, yang kedua ada ekologis atau lingkungan, dan yang ketiga ada kewilayahan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membedah satu persatu pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan ini menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Jadi bisa dibilang bahwa pendekatan ruang ini merupakan pendekatan yang khas dalam geografi, yang mana membedakannya dengan pendekatan dari ilmu lainnya, seperti itu. Jadi selalu ditekankan bahwa ruang di permukaan bumi itu mempunyai keanekaragaman ciri dan karakter, sehingga potensi dan masalahnya pun berbeda-beda. Dalam pendekatan spasial, itu seringkali ada sebutan geospasial, di mana geospasial ini berasal dari kata geo yang artinya bumi dan spasial yang artinya ruang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, di sini menyebutkan bahwa geospasial atau ruang kebumian merupakan aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu, seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih lokasi Kabupaten Flores Timur. Tadi kan berdasarkan undang-undang itu disebutkan bahwa salah satu hal yang berkaitan dengan geospasial adalah lokasi. Nah, lokasi itu kita bisa menyebutkan menjadi 2 macam. Yang pertama ada lokasi absolut, dan yang kedua ada lokasi relatif. Untuk lokasi absolut, artinya lokasi ini digambarkan atau disebutkan dengan sistem koordinat tertentu. Contohnya kalau di layar, kita menggunakan sistem koordinat geografis. Nah, kita bisa mengatakan nih bahwa Kabupaten Flores Timur itu berlokasi secara absolut pada 8 derajat 4 menit hingga 8 derajat 40 menit lintang selatan, dan 122 derajat 38 menit hingga 123 derajat 57 menit bujur timur, seperti itu. Nah, sedangkan lokasi relatifnya kita bisa menyebutkan nih. Jadi, kalau lokasi relatif itu kita membandingkan sebuah objek dengan objek lainnya yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa bilang nih, kalau ada yang nanya, di mana sih Kabupaten Flores Timur? Nah, kalau secara relatif, Kabupaten Flores Timur itu pada bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan Laut Flores, atau kita bisa bilang Kabupaten Flores Timur itu ada di sebelah selatannya Laut Flores, seperti itu teman-teman. Lalu kalau di sebelah selatannya dari Kabupaten Flores Timur itu ada Laut Sawu, sedangkan sebelah baratnya itu berbatasan dengan Kabupaten Sika, dan sebelah timurnya itu berbatasan dengan Kabupaten Lembata, seperti itu. Nah, berikutnya dalam konsep spasial atau keruangan, seringkali kita mendengar istilah mental map. Mental map ini artinya peta kognitif. Jadi, mental map
itu menunjukkan gambaran suatu wilayah dan lingkungannya yang dikembangkan oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari dari berbagai sumber, seperti itu. Nah, di sini contohnya, misal seseorang memiliki mental map terkait bagaimana sih rute dari rumah dia ke sekolahnya, seperti itu. Nah, di sini dia membayangkan bahwa dari rumah dia harus berjalan lurus dan di situ dia menemui sebuah tutupan vegetasi yang lebat, bisa saja berupa hutan atau kebun, lalu dia harus berbelok ke arah utara dan dia harus berbelok lagi ke arah timur dan di situ dia akan menemui sebuah jembatan. Nah, karena dari rumah dia ke sekolah itu ternyata harus melewati sebuah sungai. Jadi di situ dia harus menggunakan jembatan seperti itu. Lalu setelah melewati jembatan dia harus berbelok ke arah selatan dan di situ dia sudah bisa melihat sekolahnya. Namun untuk menuju gerbang utama dia harus berbelok lagi ke arah timur dan sampailah dia di sekolahnya. Nah, jadi mental map itu menggambarkan bagaimana kondisi atau sebuah lokasi secara keruangan di dalam pikiran seseorang. Jadi kalau kita udah pernah mengunjungi sebuah tempat dan kita tahu cara ke sana ataupun bagaimana kondisi di sana, itu disebut sebagai mental map yang kita punya. Gitu. Jadi contohnya misal mental map kita terkait rumah kita dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi saat kita masuk ke dalam rumah, itu kita udah bisa membayangkan bahwa di dalam rumah, kita bisa langsung melihat TV, ataupun sebelah kirinya ada pintu kamar, dan lain sebagainya. Jadi pikiran atau gambaran seperti itu yang kita sebut sebagai mental map. Nah, mental map ini juga termasuk salah satu kecerdasan yang dimiliki manusia, teman-teman. Jadi kan kecerdasan yang dimiliki manusia itu ada berbagai macam ya. Ada kecerdasan matematis, ada kecerdasan linguistik, interpersonal, intrapersonal, dan lain sebagainya. Di mana salah satunya itu adalah kecerdasan spasial gitu. Jadi kalau teman-teman merupakan orang yang gampang nih mengingat kondisi sebuah lokasi ataupun rute dari satu titik ke titik lain, maka itu bisa dibilang bahwa teman-teman memiliki kecerdasan spasial yang baik. Oke, kita lanjut nih ke pendekatan yang kedua dalam kajian geografi, itu ada pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis ini menekankan hubungan antara makhluk hidup dan komponen lingkungan hidupnya. Jadi hal ini berkaitan dengan fenomena dalam bentang lahan. Jadi dalam pendekatan ekologis itu menunjukkan adanya hubungan intensif antara si bentang alam dan bentang budayanya gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, nah di sini bentang alam. Bentang alam pada Kabupaten Flores Timur itu kita bisa menyebutkan berdasarkan unsur-unsur geosfer yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi yang pertama berdasarkan atmosfer atau lapisan udara, kita bisa mengatakan nih bahwa di Kabupaten Flores Timur itu pada bulan Juni hingga September, angin itu bertiup dari Australia, dari selatan, dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga pada bulan-bulan tersebut itu mengakibatkan musim kemarau. Di sini ditandai dengan warnanya warna orange ya, dari Juni hingga September, seperti itu. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, itu angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik atau dari utara, sehingga terjadinya musim hujan di Kabupaten Flores Timur, seperti itu. Nah, kita biasanya menyebutkan sebagai bulan basah kalau misalnya di musim hujan, sedangkan untuk musim kemarau itu disebut sebagai bulan kering. Nah, kondisi keadaan ini berganti setiap 6 bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April hingga Mei dan Oktober hingga November. Seperti itu. Jadi pada masa-masa peralihan ini, sebenarnya pada bulan-bulan ini juga termasuk bulan yang relatif kering. Jadi bisa dibilang bahwa di Kabupaten Flores Timur itu kondisi klimatologinya memiliki 8 bulan relatif kering, sedangkan 4 bulan lainnya itu relatif basah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering gitu. Jadi rawan terjadinya kekeringan di wilayah ini. Baik, kita lanjut ke
Lapisan yang berikutnya yakni lapisan litosfer atau lapisan keras yang ada di bumi, seperti itu. Nah, di sini contohnya itu ada peta geologi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan peta geologi tersebut, dapat diketahui bahwa jenis batuan yang ada di Kabupaten Flores Timur itu ada beberapa macam. Ada formasi Waihekang, ada batuan gunung api, formasi Loka, dan ada hasil gunung api tua. Nah, dari perbedaan jenis batuan tersebut atau material batuan yang berbeda-beda, maka hal ini akan mempengaruhi pembentukan tanah pada wilayah tersebut, seperti itu. Baik, kita lanjut ke lapisan yang berikutnya, yakni hidrosfer atau lapisan air. Nah, hidrosfer ini ada 3 macam. Yang pertama ada air permukaan, ada air di bawah permukaan, dan ada kumpulan air yang lebih besar dan luas ataupun lautan. Untuk air permukaan itu contohnya ada sungai, danau, telaga, rawa, waduk, dan lain sebagainya. Jadi air-air yang terlihat langsung nih di permukaan bumi itu kita sebut sebagai air permukaan. Nah, untuk Kabupaten Flores Timur, air permukaannya itu contohnya ada danau. Di sini gambarnya itu ada danau Asmara, lalu ada danau Sebelen, dan ada air terjun Waipoar, seperti itu. Nah, untuk air di bawah permukaannya, air di bawah permukaan itu contohnya ada air tanah dan mata air. Berdasarkan studi literatur, Kabupaten Flores Timur itu memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debitnya 0,5 hingga 20 liter per detik. Nah, sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada ilustrasi terkait siklus hidrologi. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya siklus hidrologi itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidrologi. Jadi air-air permukaan tadi yang sudah disebutkan, bisa itu dia bentuknya laut, danau, ataupun lain sebagainya, itu jika terkena matahari, maka bisa mengalami penguapan, seperti itu. Nah, nggak cuma air aja, teman-teman, tapi kayak vegetasi, dia kan pasti memiliki kandungan air, tuh. Nah, itu juga bisa menguap dengan adanya sinar matahari. Nah, uap-uap yang dihasilkan dari objek-objek tersebut, itu akan naik ke atas. Nah, pada kondisi tertentu, itu akan mengalami kondensasi, di mana uap air yang sudah terbawa ke atas itu biasanya nanti dia akan mengenai suhu yang dingin dan dia menjadi kristal-kristal es dan membentuk sebuah awan. Nah, karena adanya udara, maka awan-awan itu kan akan terdorong ya, akan bergerak. Jadi awan itu nggak berhenti, tapi dia bergerak terus. Nah, pada kondisi jenuh atau awannya itu sudah penuh dengan uap air, nah maka awan-awan itu akan turun dan mengenai suhu yang lebih panas. Nah, karena suhu panas itu akhirnya awan-awan tersebut mengeluarkan hujan atau terjadinya sebuah hujan seperti itu. Kalau di Indonesia, karena kita tropis ya, jadi hujannya itu berbentuk air. Sedangkan kalau di negara yang memiliki 4 musim, itu bisa saja uap air yang dari awan itu berbentuk salju, es, dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah adanya hujan ini, maka air-air tersebut bisa digunakan ya oleh makhluk-makhluk hidup yang ada di bawahnya. Contohnya di sini ada vegetasi yang menyerap air-air tersebut, lalu ada juga nih yang dia tuh langsung jatuh ke bawah tanah dan diserap oleh tanah tersebut. Nah, saat diserap masuk ke dalamnya, itu air memasuki sebuah aquifer. Nah, aquifer itu air yang ada di bawah permukaannya. Lalu, nanti setelah terkumpulkan seperti ini, air tersebut akan bergerak menuju ke lokasi dengan elevasi yang lebih rendah. Nah, di sini kalau digambar, yang saluran warna biru di bawah ini, dia bergerak dan airnya dia menuju ke laut. Lalu, nanti air-air di laut tersebut akan mengulangi kembali siklus hidrologi tersebut. Nah, gitu. Dan lain sebagainya ya. Oke, dari gambar ini kita juga bisa menyimpulkan sedikit terkait bagaimana kondisi hidrologi yang ada di sebuah wilayah, seperti itu. Jadi, apabila salah satu unsurnya itu mengalami gangguan, maka itu akan
menyebabkan gangguan pada unsur lainnya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke lapisan biosfer atau lapisan tempat hidup, di mana lapisan ini terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai suatu komunitas, seperti itu. Nah, di sini Kabupaten Flores Timur itu memiliki fauna seperti babi hutan, dugong, penyu, dan lumba-lumba, serta masih banyak lain-lainnya. Sedangkan floranya di sini ada cendana, pohon gaharu, dan ada kemiri. Oke, kita lanjut ke lapisan antroposfer atau lapisan budaya, di mana antroposfer ini merupakan bentuk aktivitas manusia di permukaan bumi dalam memanfaatkan unsur-unsur geosfer sehingga terwujudlah sebuah bentang budaya gitu. Jadi bedanya kalau manusianya itu masuk ke dalam lapisan biosfer sebagai makhluk hidup, tapi aktivitas dari manusia atau dampak atau hasil dari aktivitas manusia itu kita sebut sebagai antroposfer. Nah, di sini contohnya adalah permukiman. Nah, bisa aja berupa perkotaan ataupun pedesaan. Kalau di Kabupaten Flores Timur, berdasarkan citra Google Earth yang dilakukan perekaman pada tahun 2019, kita bisa melihat nih bahwa sebagian besar permukiman yang ada di sana itu biasanya dekat dengan laut. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena mata pencaharian. Jadi, mata pencaharian penduduk yang sebagai nelayan, maka akan lebih mudah gitu untuk membangun tempat tinggal yang berdekatan langsung dengan laut, seperti itu. Atau di pesisir. Baik, kita lanjut ke pendekatan kewilayahan. Jadi, pendekatan kewilayahan ini merupakan pendekatan yang menekankan bahwa setiap wilayah sesuai dengan karakteristik bentang alam dan budayanya memiliki keunikan dan perbedaan satu dengan lainnya gitu. Jadi bisa dibilang pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, setiap daerah itu kan memiliki perbedaan, baik dari kondisi alam maupun budayanya, sehingga setiap daerah akan melakukan interaksi dengan daerah lainnya guna memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Nah, di sini, dalam pendekatan kewilayahan, itu kita bisa mengenal adanya istilah regional dan perwilayahan, lalu adanya keunikan wilayah, keunggulan komparatif wilayah, serta keterkaitan wilayah. Nah, contohnya, keunikan wilayah nih yang ada di Kabupaten Flores Timur itu memiliki keunikan dalam hal sumber daya laut yang melimpah. Lalu keunggulannya apa? Keunggulan komparatif wilayahnya itu adanya ekspor ikan ke luar negeri dan lain sebagainya. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan terkait pendekatan yang ada di kajian geografi. Tadi ada pendekatan spasial, lalu ada pendekatan ekologi, dan ada pendekatan kewilayahan. Nah, dari pendekatan-pendekatan tersebut mungkin kita bisa menyimpulkan nih, salah satunya yang ekologi tadi, di situ disebutkan terkait unsur-unsur geosfer. Nah, kita bisa mengetahui nih bahwa unsur-unsur tersebut itu saling berdinamika satu sama lain atau saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, jika salah satu unsur yang mengalami gangguan atau masalah, maka itu akan mengakibatkan kerugian pada unsur-unsur lainnya, seperti itu. Sebagai contoh nih, jika hidrosfer atau lapisan airnya itu mengalami masalah atau seperti air bersih yang kurang atau adanya pencemaran air dan lain sebagainya, maka lapisan simbiosfernya nih yang akan terkena masalah, seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga lingkungan kita, gitu. Jadi baik dalam hal apapun itu harus kita jaga supaya kita bisa hidup dengan nyaman di muka bumi ini, seperti itu. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya terkait pendekatan kajian geografi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama menjelaskan materi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.